Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, seluruh umat Islam yang ada di Kerajaan Dua, wabil khusus para santri pondok pesantren Mimbar Hufaz yang sama-sama mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada semuanya agar kita semua senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan ibadah-ibadah kita, karena sejatinya ibadah di antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada seluruh para ulama pejuang di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan tadabbur surat At-Taubah ayat 122. Silahkan dibuka mushaf Al-Qur'annya. Kita akan baca bersama-sama, kita akan terjemahkan, kemudian kita akan coba ambil pelajaran-pelajaran penting yang terkandung dalam ayat tersebut. Saya akan bacakan sekali dan silakan nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa ma kana al mu'minun, dan tidaklah layak orang-orang beriman. Wa ma kana al mu'minun, dan tidaklah patut bagi orang-orang beriman liyanfiru, mereka semua pergi ke medan perang. Jadi jangan pergi semua ke medan perang, ya, kafah semuanya. Jangan, atur strategi, ya. Bagaimana strateginya? Falaula nafara min kulli firqatin, falaula, kenapa tidak nafara sebagian min kulli firqatin, dari setiap kelompok, minhum mereka, ta'ifatun, ada segolongan orang, liyatafaqahu fid din, untuk tafaqquh fid din. Jadi berangkat ke medan jihad, berangkat ke medan perang, silahkan, ya, itu kewajiban, tapi jangan semuanya. Ada orang yang dipersiapkan untuk apa? Untuk tafaqquh fid din. Nah, ini nanti sistem keseimbangan dalam masyarakat Islam, ya, dan ini strategi sosial, politik, keamanan yang sangat luar biasa dalam Islam. Silahkan berangkat ke medan juang, tapi diatur siapa yang berangkat dan siapa yang tetap ada di kampungnya. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din, agar mereka tafaqquh fid din, memahami agama ini. Waliyunziru qaumahum, dan agar mereka memperingatkan kaumnya,
idza raja'u ilaihim, jika mereka telah kembali dari medan perangnya, la'allahum yahzarun, agar mereka tetap menjaga diri mereka, agar mereka tetap bersiap siaga, agar mereka tetap mawas diri. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita perhatikan, ayat ini ada dalam rangkaian perang Tabuk. Ya. Mulai dari ayat wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ayat yang ke-122 dalam surat At-Taubah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa umat Islam harus punya strategi. Dan strategi itu apa? Dua hal penting yang harus terus kita perhatikan, karena dengan dua hal itu Islam akan tegak. Bahkan bukan hanya tegak, Islam akan tetap eksis, berestafet dari satu generasi ke generasi yang lain. Seakan-akan jika kita ingin katakan lan taquma hadzal din illa bi amrain, agama Islam ini tidak akan tegak kecuali dengan dua hal penting ini. Apa itu? Yang pertama adalah bit-ta'lim wal bayan. Kokohkan ta'lim wal bayan dan penjelasan tentang Islam kepada banyak orang. Yang kedua adalah bil qitali was sinan. Bil qital, umat Islam harus punya mental kesatria, wasinan, dan memiliki kekuatan. Yang pertama, yang kedua berbeda bentuk tapi sama dalam substansi. Apa substansinya? Meneguhkan Islam, memperjuangkan Islam, menebarkan Islam, sehingga Islam bisa dinikmati oleh diri, oleh keluarga, oleh lingkungan, oleh negara, bahkan semua manusia, karena kita semuanya menjadi orang-orang yang mengerti Islam secara teori, secara prinsip, dan kita faham bagaimana melaksanakan ajaran Islam. Sambung bersambung dari satu generasi ke generasi, sambung bersambung misi kenabian ini diajarkan oleh para nabi, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama, baik salaf ataupun khalaf. Ya. Yang pertama ini mendorong kita semuanya menjadi di antara orang-orang yang melakukan tafaqquh fid din, orang-orang yang mewakafkan dirinya untuk menjadi orang-orang yang faham dengan agama. Berat memang berjuang untuk memahami Islam, memahami agama ini berat. Harus berpisah dengan keluarga, ya, harus keluar dari kampung, harus bertahun-tahun, tidak bisa sebulan dua bulan langsung jadi ulama, langsung jadi waliullah, nggak bisa. Azmi baru datang ke pesantren sebulan aja belum, udah langsung pengen jadi waliullah. Sabar nih, nggak ada waliullah yang nggak sabar. Ya, nggak ada ulama besar yang nggak sabar, nggak ada. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan membantu kita untuk menuntaskan segala amal-amal. Ya, di sini dituntut, ya, kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang mewakafkan diri sehingga kita serius. Ya, kan tidak semua orang kampung kalian menjadi santri, betul nggak?
Tidak semua teman kalian menjadi santri. Allah anugerahkan kenikmatan kalian menjadi santri, maka setiap santri harus paham fungsinya, perannya apa. Ya, tafaqquh fid din sangat mulia. Ya, man kharaja fi baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah. Siapa saja orangnya yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang seseleket berjuang habis-habisan ya untuk mendapatkan ilmunya untuk mengokohkan agama, ilmu yang dicari agar kita faham betul Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalan baginya, jalan menuju surga. Nikmat. Ya. Orang lain tidak sekolah hari ini, tidak boleh masuk ke sekolah hari ini karena pandemi ini dan itu segala macam. Akhirnya apa? Nongkrong di kafe-kafe, ya, nongkrong di pos ronda, ambiar kemana-mana. Sedangkan kalian harus tetap ada di pesantren, di karantina di pesantren, ya, dikasih imunitas akidahnya, dikasih imunitas pikirannya, dikasih imunitas sosialnya agar tidak bergaul sembarangan bergaul. Ya, bahkan bukan hanya itu, dibekali berbagai macam ilmu. Berat memang. Ustaz tuh lihat teman saya jadi gamer Ustaz, 7 hari 7 malam dia nggak kemana-mana, asyik betul Ustaz, khusyuk dia Ustaz. Sabar nak, kalian sedang dilatih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah game nak. Jika engkau tidak memenangkan hidup ini dengan akidah yang selamat, dengan ibadah yang benar, dengan ilmu yang mendalam dan pergaulan yang baik, maka kamu game over nak, rugi kamu nak. Sabarlah. Perjuangan seorang santri, perjuangan seorang ustadz, perjuangan seorang ulama berat sama perjuangannya dengan siapa? Dengan seorang pejuang di medan perang. Tinta para ulama sama dengan darahnya para syuhada. Maka jika kita hari ini lihat saudara-saudara kita di Palestina terus berjihad, apakah kita harus berjihad semuanya ke Palestina? Jangan, atur strategi. Ya, atur strategi. Kita peduli terhadap Palestina, kita peduli terhadap Myanmar, kita peduli terhadap negara-negara Islam yang lain, tapi bukan berarti kita harus pergi ke sana semuanya. Enggak. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan, untuk menjadi seorang tentara Hamas syaratnya apa? 30 juz harus hafal, ngelotok harus mungkin. Ya, Mauludin dia belum layak jadi tentara Hamas. Kenapa? Al-kafirun aja masih belepotan. Wala antum wala ana, wala antum wala ana, enggak maju-maju, wala antum wala ana terus. Gimana mau jadi mujahid Izzuddin Al-Qassam? Ya. Terus saya gimana Ustaz? Belajar yang benar. Bedah Al-Qur'an. Bedah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaji banyak kitab para ulama, udah khusyuk aja di situ. Ya, kenapa? Nanti ada peran-peran yang harus kalian lakukan. Ya, semua orang berjuang mati, semuanya mati, tidak ada kaderisasi. Jika tidak syahid semuanya, mereka pasti akan pulang. Yang namanya orang berjuang di jalan Allah di medan perang, nggak sempet ngaji kitab kayak kita, nggak sempat. Sehingga terkadang para mujahid itu semangatnya tinggi tapi ilmunya kurang. Maka ketika mereka pulang dari medan perang, maka mereka tetap wajib masuk ke dalam majelis-majelis ilmu, mengkaji ilmu-ilmu agama, sehingga perangnya bukan berdasarkan balas dendam dan sakit hati, akan tetapi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan asal bunuh orang.
tapi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi orang dan menunjukkan, menampakkan bahwa Islam adalah agama yang akan menghantarkan semua orang pada keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Itu semangat jihad kaum muslimin yang seharusnya. Ya. Maka pembahasan tentang jihad itu bukan ditutup-tutupi, akan tetapi justru harus sebaliknya, harus dibuka, karena ajaran Islam itu inklusif, terbuka. Kalau ditutup-tutupi orang nggak akan faham, kalau ditutup-tutupi orang akan salah faham, sehingga hari ini banyak orang ngebom Islam, teroris Islam. Kenapa sampai begitu? Karena ente ngajinya nggak benar, ngajinya nggak tuntas, ya, baik yang menuduh ataupun yang melakukan. Melakukan apa? Melakukan pengeboman. Kantor polisi dibom. Bodoh. Bukan mati syahid, matinya mati sangit. Itu konyol matinya. Ya. Halo. Dua posisi ini harus ada. Posisi yang dikadar menjadi ulama tafaqquh fiddin harus punya. Posisi yang dikadar menjadi para pejuang Islam harus ada. Bastotan fil ilmi wal jism, ini yang Ustaz sebut dengan ulama dan pejuang. Ya, ulama dikit-dikit batuk, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ke rumah sakit, gimana mau ngajar yang benar? Jadi ulama harus sehat. Ya, kalaupun sakit setahun sekali nggak apa-apalah, wajar. Ya, tapi kalau sakit-sakitan terus, ya gimana mau ngajar maksimal? Hei para ustadz muda yang sehat, ya, kita saling mengingatkan, saling memberikan semangat. Ini perjuangan masih panjang, ya. Para santri, ketika kalian kembali ke kampung kalian masing-masing, apa yang harus kalian lakukan? Kan sudah tafaqquh fiddin, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Secara mantuk, ya, siyak ayat ini begini posisinya. Satu yang berjuang ke medan perang, satu yang tafaqquh fiddin. Ketika yang berjuang dari medan perang ini pulang, maka mereka diberikan peringatan oleh orang-orang yang faham agama, sehingga semuanya tetap berjaga-jaga. Bagaimana menerapkan ayat ini pada kondisi kita? Kan kita sekarang tidak perang, ya, kita sedang keluar dari kampung kita, ya, ada yang dari Garut, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bogor, ada yang dari Bekasi, ya kan? Kalian menyebar dari mana-mana kan, datang ke tempat ini. Bahkan ada dari yang paling jauh, dari Susukan Jero, ya, Masya Allah, datang ke tempat ini, pesantren di sini. Berat-berat semuanya mengalami rasa begitu, ya. Tapi ingat, kalian akan pulang lagi ke kampung kalian, ke rumah kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Waliyunziru qaumahum, inzarul qaum. Ngajar di masyarakat, dakwah di masyarakat, berjuang di masyarakat. Agar apa? La'allahum yahzarun. Agar diri kita, agar masyarakat terus bersiap siaga, agar jangan sampai kita lengah. Lengah dari apa? Lengah dari akidah yang benar, lengah dari ibadah yang benar, lengah dari akhlak-akhlak mulia. Ya, maka di sini juga sama perang. Perangnya perang terhadap apa? Perangnya memerangi kebodohan. Tuh, ya. Perangnya perang apa? Perangnya memerangi kemiskinan. Ya. Perang sama kita juga. Ya, cuma beda. Kalau ke medan perang bawa bedil. Ya. Bawa bom, bawa nuklir. Kalau di pesantren perangnya apa? Bawa pulpen, bawa buku catatan, bawa kitab, baca kitab gundul. Waduh, saya harus perang nih sama kitab gundul. Jangan sampai kepala kita jadi gundul gara-gara baca kitab gundul nggak kelar-kelar. Ya,
Ini perangnya, perang urat saraf kita, agar kita mengerti mana orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, apa substansi dari karakter ahlu sunnah wal jamaah, sehingga ketika kita pulang kita ajarkan kepada masyarakat. Tapi kalau di pesantrennya ente nggak berjuang, tidak struggle, ya ente tidak sungguh-sungguh, ketika ente pulang, berangkat oon, pulang oon, santri oon. Kalau kayak begitu, ya, berangkat dari rumah nggak cinta masjid, di pesantren dididik untuk cinta masjid, pulang ke rumah nggak cinta masjid, nggak berhasil ente, rugi diri sendiri. Kalau gurunya sudah niatkan lillahi ta'ala, gurunya sudah ada catatan pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ente nggak dapat apa-apa, rugi ente. Ingat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li an yahdiya bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Li an yahdiya bika rajulan, jika engkau bisa membimbing satu orang yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti, yang tadinya tidak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran, yang tadinya nggak bisa sholat yang benar menjadi bisa sholat benar, yang tadinya kafir dia masuk Islam. Karena dakwah ini bukan hanya internal umat Islam tapi juga eksternal. Bahkan jangan terlalu disibukkan dengan internal, ya saling hujat, lupakan itu. Masih banyak orang-orang yang belum mengerti Islam, ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, mereka juga sama berhak menikmati Islam, dan mereka juga sama berhak mendapatkan penjelasan tentang Islam yang benar, sehingga mereka tertarik dengan Islam. Jika engkau mampu mendakwahi seorang saja, maka pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala khairun laka minad dunya wa ma fiha, pahalanya dari Allah bagimu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, Masya Allah, ya. Nah, berjuanglah sehebat apapun guru engkau, nak, tidak bisa memberikan hidayah. Sehebat apapun guru engkau, nak, tidak bisa menjadikan kalian menjadi waliullah. Maka berdoalah, saling mendoakanlah, saling menjagalah agar kita semuanya dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang tafaqquh fid din, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya asbab hidayah bagi banyak orang. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diucapkan langsung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang gelarnya turjumanul Quran, penerjemah Quran, ya. Apa doanya itu? Doanya itu adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhul kitab wat ta'wil. Ustaz ulang lagi, ya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-kitab wa ta'wil. Sekali lagi, tulis dan hafalkan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-kitab wa ta'wil. Allahumma, ya Allah, faqihhu, fahamkan dia Ibnu Abbas fid din, dalam agama ini, wa'allimhu, dan ajarkan kepadanya, berikan ilmu padanya, al-kitabah, tentang Al-Quran, wa ta'wil, dan tafsirnya. Ini doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau doa untuk diri kita apa? Allahumma faqihni, ya Allah, fahamkan aku, fid din, wa'allimni, dan ajarkan berbagai macam ilmu kepadaku, al-kitabah, tentang kitabullah, tentang Al-Quran, wa ta'wil, dan takwilnya, dan tafsirnya, dan pemahamannya. Kalau untuk kita, Allahumma faqihna fid din wa'allimna al-kitaba wa ta'wil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang faham Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham kondisi kehidupan kita, sehingga Al-Quran menjadi sebab hidayah untuk diri kita,
Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya asbab hidayah, agen-agen hidayah, sehingga nikmatnya Islam, indahnya Islam, sempurnanya Islam bisa dirasakan bukan hanya oleh diri kita, tapi keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita, bahkan seluruh umat manusia. Jadilah para dai ilallah, jadilah para ulama pejuang untuk menegakkan Islam, untuk mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, untuk menebar manfaat, maslahat dan kebaikan bagi semua insan. Barakallahu fiikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.